Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur sama Tuhan buat anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saya bersyukur sekali sama Tuhan. Dan berterima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan kita semua yang ada. Puji Tuhan, haleluya ya. Kita langsung saja di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan udah sering kita dengar. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, haleluya. Saya akan coba melihat di dalam bahasa Ibraninya, ya, kata carilah. Jadi kata cari ini berarti kita harus berusaha sedemikian rupa. Ya. Kalau saya lihat di dalam bahasa Ibraninya di situ dikatakan deresio. Ya, deresio itu ada huruf dalet, resi sama sin. Berbicara tentang dalet itu berbicara tentang pintu. Kita sudah tahu siapa pintu jalan ke surga. Yaitu Yesus. Berarti kita harus mencari Tuhan. Namanya Yesus. Haleluya. Saya akan memberikan tema carilah Tuhan yang benar. Mengapa kita harus mencari Tuhan yang benar? Mengapa kita harus mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan? Karena banyak sekarang orang mencari Tuhan di gunung-gunung, pergi ke paranormal, pergi kemana lagi? Banyak. Tapi kita mau mencari Tuhan. Tapi bagaimana cara mencari Tuhan ini? Di sini firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ternyata ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui. Mengapa? Karena sudah digenapi semua firman Tuhan. Orang mencari firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Itu di kitab mana itu? Ya. Orang mencari firman Tuhan tapi sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Amos 8 ayat 11, 12 ya. Di situ dikatakan sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan. Di sini dikatakan kelaparan ke negeri, bukan kelaparan dan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati. Ya, orang menjelajah kemana saja mau cari, oh mana namanya Yesus. Kenapa dikatakan mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan telah menjadi serupa dengan manusia. Jadi kita cari Tuhan, kita dapat Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita lakukan perintahnya. Apa perintah-perintah Tuhan? Tadi di 1 Tawarik tadi dibilang persembahan suka rela. Pernah nggak kita lakukan persembahan sukarela kepada Tuhan? Pernah nggak kita memberikan persembahan sukarela tidak terpaksa?
Ya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, saya pun masih belajar untuk memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan dengan ketulusan. Dan itu ada tertulis di depan itu. Apa? Coba baca yang di sini. Apa? Ada sekarang yang berkembang, ada bilang katanya nggak boleh. Ada beberapa. Saya bilang nggak sesuai. Kenapa kita harus memberi ini? Untuk apa? Ya. Ada orang bilang, oh enak sekali jadi gembala. Nggak enak. Beneran nggak enak. Satu, kita kemanapun tetap dikatakan salah. Doakan jemaat sakit, satu dikunjungi, satu bilang, kok om saya nggak dikunjungi, kapan om? Satu lagi serba salah. Tapi ingat nggak, tugas paling mulia gembala itu luar biasa. Nggak ada yang bisa seperti itu. Nanti kita akan bahas sampai di situ. Tapi kita akan mau bahas dulu ini, carilah Tuhan. Tadi dikatakan kalau bahasa Ibraninya ada huruf dalet, resi, sama sin. Dalet itu berbicara tentang pintu. Pintu kita masuk di pintu itu. Siapa pintu itu? Yesus. Ada ayatnya. Ya. Kita datang kepada Yesus. Yesus adalah pintu. Resi berbicara tentang kepala. Yesus adalah kepala gereja. Sin berbicara tentang apa? El Shaddai. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ini mari kita lakukan dengan segenap hati. Haleluya. Saya pun masih belajar melakukan itu. Tapi kita akan lihat tugas. Kan kalau persembahan itu udah pasti. Per 10 apa? Tadi? Oh, perpuluhan. Ya. Itu gembala pun lakukan, jemaat seharusnya lakukan, ya. Tapi tugas kita akan lihat ini. Sebab itu jangan kita berpikir enak banget jadi gembala. Nah, kita lihat Ibrani 13. Ini dicatat baik-baik. Kenapa? Supaya ketika ada mulai menjelikin gembala atau ibu gembala, hati-hati. Ibrani 13 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, udah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga. Sampai situ dulu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Gembala di sini, Bapak dan Ibu gembala di tempat ini, pernah nggak kita lihat di rumahnya berdoa terus? Nggak pernah dibilang. Saya yakin nggak pernah dibilang, oh saya doakan si A, si B, si C. Saya yakin nggak. Tapi yang menjaga jiwa adalah gembala. Ini kan seorang pemimpin di dalam jemaat adalah siapa? Gembala.
Jadi mari kita mau belajar, kata firman Tuhan apa? Tunduk. Kita sudah cari Tuhan, kita sudah tahu Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita yang ajaib. Mari saat ini kita mau belajar apa? Tunduk. Haleluya. Mau nggak kita tunduk? Yang setuju katakan amin. Ya. Karena gembala lah yang mengarahkan. Jemaat Tuhan itu di dalam pengenalan kepada Kristus, gembala yang mengarahkan. Oke, gembala panggil ada hamba Tuhan yang datang melayani. Kita nggak tahu. Terkadang apa? Ada yang diplesetin. Siapa yang mengarahkan? Gembala. Sebab itu tugas gembala nggak gampang. Ketika saya tahu ayat ini, saya bilang, Tuhan, ngeri banget. Ngeri. Mengapa? Karena satu jiwa nggak hadir ibadah, yang tanggung jawab siapa? Gembala. Bukan jemaat. Di sini dibilang loh. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Seterusnya dikatakan apa? Sebagai orang-orang yang harus, ada kata harus di situ, bertanggung jawab atasnya. Ngeri. Orang kita bilang ngeri kali, bah. Benar ya, Om Gembala? Ngeri kali. Jadi gembala itu nggak gampang. Jadi jangan pernah kita berkata dalam hidup kita, wah saya mau seperti gembala. Ada yang berkata begitu? Ada enggak? Saya mau jadi gembala deh, saya mau jadi hamba Tuhan. Pikir baik-baik. Kalau bukan panggilan, jangan. Amin. Jangan dipaksakan. Karena sekarang banyak orang yang penting, aku mau jadi hamba Tuhan, pergi ke sana setahun 2 tahun tinggalkan mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Itu kejadian, itu real nyata. Karena dia cuma lihat gembala enak, cuma khotbah, kunjungi jemaat, udah selesai itu pulang. Ya, kalau ada berkat jemaat kasih, dipikirnya enak. Ya, tapi kalau kita melihat benar-benar ini, yang menjaga itu adalah seorang gembala. Ya, kalau di tempat ini Bapak dan Ibu gembala. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Ya. Orang lain bilang jangan bayar perpuluhan, terserah, kita lakukan bayar perpuluhan. Kita mau lakukan firman Tuhan, bukan kata orang, bukan kata si A, kata si B, tetapi firman Tuhan. Kan perjanjian baru juga ada katakan. Kecuali dalam perjanjian baru nggak ada, ya udahlah perjanjian lama kan itu. Tapi perjanjian baru mengatakan juga bahwa Yesus katakan apa yang Tuhan punya berilah kepada Tuhan punya, apa yang kaisar punya berikan kepada kaisar punya. Apa yang Tuhan punya? Tuh 1/10 tuh. Apa tuh? Perpuluhan. Ya. 1/10. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjaga jiwa sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan coba kita renungkan sekarang. Ya, kita renungkan baik-baik ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan apa? Sudah diejek, udah dikata-katain oleh jemaat, udah dibusukin nama kita, tetap melakukan dengan apa? Gembira. Tuhan ampuni dia, berkati dia, dia sudah menyakitkan hati kami sebagai hamba Tuhan, ampuni dan berkati.
Bayangkan aja itu gembala seperti itu loh. Apalagi gembala yang agung, Yesus Kristus yang luar biasa, yang mengembalakan hidup kita. Ya. Ini jelas dikatakan melakukan dengan gembira pagi doakan jemaat, siang doakan, malam doakan. Udah ngantuk-ngantuk jam 4 pagi udah bangun lagi berdoa lagi buat jemaat. Ada jemaat yang sakit, biarpun hamba Tuhan ini, gembala ini mungkin lagi sakit juga, mau tidak mau harus kunjungi. Karena apa? Hati seorang gembala. Haleluya. Haleluya. Mau tunduk kepada gembala dan ibu gembala di tempat ini? Cari jiwa untuk Tuhan. Ya, besok ya tugas mencari jiwa itu bukan hanya gembala. Bukan hanya gembala tugas cari jiwa. Jemaat Tuhan itu harus juga pergi beritakan Injil. Ajak orang datang beribadah di tempat ini. Mau kita belajar mengajak jiwa-jiwa untuk datang beribadah di tempat ini? Amin. Amin. Ya, ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, mari kita mau serahkan hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita mau serahkan. Amin. Saya mau kata amin. Haleluya. Mau kita diberkati oleh Tuhan, lakukan. Saya pun masih belajar, lakukan. Ya. Bukan dengan, nah ini lagi. Akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, enggak bersungut-sungut. Capek loh. Ada yang bilang, oh enak banget ya jadi gembala. Oh dapat ini. Tapi ingat, yang mengarahkan hidup kita kepada pengenalan kepada Kristus adalah gembala. Yang setuju katakan amin. Ya, pengenalan kepada Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang menguasai hidup kita. Siapa yang mengarahkan? Gembala. Saat ini banyak orang, kalau saya lihat di sosmed yang ada, atau ya sosmed ya, itu banyak sekali juga ya dibilang begini, saya cuma bilang dahsyat Tuhan. Yang penting kita punya pegangan firman Tuhan, kita tidak tergoyahkan karena ada firman Tuhan. Ya, pergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan katakan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Mari pergunakan waktu yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu bukan sekedar saja hari Minggu, tidak. Tapi setiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan begini, kenapa kita harus beribadah pada hari Minggu? Ada kata harus di situ. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Padahal kalau dalam bahasa Ibrani itu Yom Rishon, hari Minggu. Yom Sabat itu hari Sabtu. Sabatnya itu hari Sabtu. Tapi mengapa kita harus beribadah pada hari Minggu? Kenapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Hari ke-7 itu menurut firman Tuhan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7.
Kalau kita mau buka bahasa Ibrani, ya, puji Tuhan, Tuhan percayakan bisa. Jadi saya pelajari hari Sabat itu, hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Tetapi mengapa orang Kristen harus, ada kata harus, beribadah pada hari Minggu? Ada yang tahu? Gampang. Seringkali kita rayakan itu. Rayakan, Yesus rayakan, dia bangkit pada hari Minggu. Hari kemenangan, hari sukacita, hari menyembah Tuhan. Itu mengapa kita harus beribadah pada hari Minggu. Ya. Kalau dari Israel sana itu tetap mereka beribadah pada hari Sabtu. Sabat, berbicara tentang Sabat. Jadi ada orang yang begini, hari Sabat itu hari Minggu. Saya dulu percaya. Saya amin, amin. Ketika saya tahu bahasa Ibrani, ternyata bukan hari Minggu. Sabat itu bukan hari Minggu, Sabat itu hari Sabtu. Dan kenapa kita harus beribadah pada hari Minggu? Yang saya dapat dahulu dari gembala saya, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Artinya kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut sehingga maut tidak bisa menguasainya. Dia bangkit sehingga kita beribadah pada hari Minggu. Itu yang setahu saya. Ya. Mungkin nanti kalau bisa dilihat di dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani dilihat saja. Karena ada hari-hari, dan ketika saya pelajari kenapa kita harus beribadah pada hari Minggu, karena itu Yesus bangkit pada hari Minggu. Karena firman Tuhan katakan dia bangkit pada hari Minggu. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi penjelasannya. Ya, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak ada keuntungan. Ya. Menanggung jiwa-jiwa ini di pundak gembala, nggak ada keuntungan. Tapi melakukan dengan sukacita, melakukan dengan gembira. Cari Tuhan, kita sudah dapat Tuhan itu dalam hidup kita, namanya Yesus. Pernah nggak ada ayat berkata, akulah Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu Tuhan. Coba kita lihat. Dari ucapan mulutnya keluar, dia adalah Tuhan. Ayo. Yohanes berapa? 13 ayat 13. Kita baca. Nah, ini sebelum kita baca, jadi begini. Kenapa ayat ini saya dapat pada waktu itu? Ya, karena pada waktu itu ada saksi-saksi Yehova yang datang ke rumah saya. Dan dia sampaikan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu ilah lain, ilah kecil katanya. Ya. Saya bilang, saya berdoa, Tuhan, yang benar Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penguasa dalam hidupku. Berdoa, dapat ayat ini. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Kita baca sama-sama. Udah dapat? 2, 3.
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Ini kata Yesus loh. Ada orang bilang, mana ayatnya Yesus berkata akulah Tuhan? Ini ayatnya. Jadi jangan kita ragukan kuasa Tuhan Yesus. Jangan kita ragukan bahwa dia pernah datang dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Mau cari Tuhan Yesus terus, ketika udah cari, udah dapat, oh udah tahu namanya Yesus. Jangan bilang undang. Jangan bilang begini, saya undang engkau. Ada pernah saya dengar di suatu tempat berdoa begini, saya undang engkau Roh Kudus sebagai tamu di tempat ini. Wow. Roh Kudus yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup setiap orang yang mau percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia sama Tuhan, jangan tergoyahkan. Ya, saya pernah dulu ya dari gereja kepercayaan Mormon pernah datang kepada saya dulu tahun berapa, 2006 atau 2007. Ya, mereka tawarkan kepada saya, ayo ikut kami. Nanti ketika kamu udah punya anak, dari masih SD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kami yang biayai. Saya bilang tidak. Enak banget loh. Kalau secara ambil aja deh, setelah itu bertobat. Kan gak mungkin, kan kita sudah mengenali Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saya pada waktu itu saya tolak, enggak. Saya tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi jangan kita, nah artinya apa? Ketika ada tawaran di luar sana, ayo ikut agama saya, nanti begini. Jangan pernah. Tapi terserah. Ini kan cuma saran. Jangan pernah. Karena banyak yang menjual Yesus. Banyak sekali. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan Eklesia tidak akan menjual Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, bersyukur sama Tuhan udah 30 menit. Tanpa terasa firman Tuhan yang kita sudah dengar menjadi kekuatan baru buat kita semua. Banyak Tuhan di luar sana. Ya. Banyak kepercayaan di luar sana. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh pertama. Kedua, kita belajar memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan sukarela, persembahan untuk tadi ada untuk bangunan gereja juga. Kalau yang dibaca tadi ditawari. Ya, dan memberikan 1/10. Dan apa lagi? Tunduk kepada gembala. Ini berat. Saya bilang berat. Tapi mau nggak? Kalau gembala itu mengembalakan, dia lihat ada yang terkilir, dia datang, dia obati. Haleluya. Haleluya. Mau tetap percaya Yesus Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Yesus sedetik pun dalam hidupmu.
Jangan gadaikan Yesus itu hanya karena jabatan. Hanya karena saya mau diterima di perusahaan yang besar, jadi saya harus meninggalkan Yesus. Jangan pernah. Karena keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri.